Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Yama dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan berjumpa kembali dengan saya Om Zo Asroda di channel yang membahas masalah edit style di Yamaha. Tentunya dengan cara edit akal-akalan, karena saya memang player akal-akalan sebisanya saja yang saya tahu jadinya ya. Dan kali ini kita akan membahas masalah bagaimana caranya membuat style song. Ya, jadi sebuah lagu akan kita buat di sini. Style song itu kita mengisi bagian intronya untuk memberi contoh. Saat ini saya beri contoh bagian intronya bagaimana caranya. Tapi saya ikatkan kembali untuk yang belum pencet subscribe, silahkan tolong dipencet dulu ya kawan-kawan ya, untuk biar channel ini lebih maju ke depannya. Kemudian saya jelaskan lagi untuk masalah kita membuat style song, kita tidak usah membuat benar-benar dari nol, tapi kita membuat di bagian manualnya kita boleh ngambil dari style-style yang biasa kita gunakan. Contohnya untuk saat ini saya akan membuat style judulnya lagu gelandangan, tapi akan saya coba model koplo ya, gelandangan. Ini yang saya pakai, tapi ini terlalu cepat, jadi kita bikin temponya biar gampang 130 aja. Untuk itu kita cek dulu bagian ini, karena biasanya lagu dangdut itu pengisian intro awal itu ada di sini. Seperti itu. Jadi artinya ini barnya akan kita panjangkan atau harus kita panjangkan. Untuk itu bagaimana caranya untuk mengisi bagian intronya di lagu yang saya pilih, kebetulan judulnya gelandangan. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung cus ke function seperti biasa. Set function. Biasanya tampilan awal seperti ini ya. Kita klik ke kanan, style creator ya, style creator. Kemudian kita menuju ke sini, kita klik, dia akan muncul section. Iya, setelah muncul section seperti itu kita klik ini, makanya yang merah di bagian ending 1. Dan kita harus exit ini supaya tampilan ini keluar. Kita pencet exit, tampilan keluar. Ini tulisannya pattern 1, ya 2 maksudnya, ketutupan HP. Jadi nggak bacanya salah. Ini kita bikin berapa bar sesuai dengan yang kita butuhkan. Sebenarnya seperti itu seharusnya. Misalnya lagu gelandangan, itu berapa bar kita hitung. Tapi itu akan bikin kita capek. Kita bikin amannya saja, kita taruh di 32 bar execute. Kenapa kita bikin 32 bar? Jadi kalau 32 bar itu enaknya apa ya? Di saat nanti itu ternyata kita ngitungnya salah, misalnya lagunya 15 bar kita ngitungnya, ternyata setelah kita buat lagunya 16 bar, jadi ada kekurangan, itu berarti kita nambahin. Atau lagunya ternyata 14 bar, udah capek-capek kita ngetik, kita record, ternyata harus nambahin 1 bar lagi, itu akan bikin kita lebih rumit. Akan lebih mudah seandainya kita buat 32 bar, nanti berapa kebutuhannya, setelah selesai baru kita potong seperti itu. Ini lebih mudah sekali lagi. Oke. Nah, bagian gendang ini kita ambil bagian gendang dari main A. Caranya sebenarnya, cara-cara untuk pengambilan gendang assembly ini sudah ada di channel saya sebelumnya, silahkan dibuka sendiri. Oke. Kita klik bagian ini di RH1 sambil kita bunyikan ya. Kalau kita klik seperti ini ke atas, ini akan mengambil otomatis tuh. Bisa, kalau ini udah nyala bisa dibunyikan yang ini ya. Nah, sekarang dia sudah bagian main A. Kemudian rhythm 2 ini bisa kita ke atasin gini sampai ke A. Oke. Kita matikan karena itu sudah jelas saya rasa.
Setelah itu kita kembali, saya perkenalkan kembali ya, saya ingatkan bahwasanya tampilan seperti ini saat di basic itu adalah seperti ini. RH1, RH2 bass dan seterusnya. Kalau di assembly posisinya kayak gini. Ya, yang penting paham saja. Kemudian kita harus mengisi bagian apa dulu yang kita suka. Caranya seperti apa? Rek. Kita isi bagian ini dulu ya. Kita bikin suling lah taruh. Kita isi. Nah, caranya pencet tekan rek channel, terus mana yang kita butuhkan supaya record ini seperti ini ya, tanpa melepas yang bagian ini. Kemudian kita klik atasnya, kita cari voice mana yang kita butuhkan. Saya membutuhkan voice suling misalkan. Nah, oke. Kita klik mana. Oke. Kita bikin agak tinggi ya. Kita coba mainkan dari G. Kenapa dari G untuk ini? Nanti saya beri penjelasan. Jadi kita coba saja main dari G. Tes dulu. Ya seperti itu. Kalaupun nanti ada kurang-kurang sedikit, yang penting paham maksudnya saja ya. Kemudian kita stop, kita kembali lagi ke sini. Kita isi bagian bass. Klik bassnya itu terserah. Yang penting bass ya. Mana yang disuka atau kita biasa pakai bass yang mana. Bass untuk dangdut bermacam-macam. Ada yang seperti itu. Ada yang kita buat yang seperti ini. Kenapa? Ini relatif lebih mudah dan suaranya juga lumayan. Ada kurang-kurang di bagian temponya, atau boleh juga ini metronomnya dinyalakan untuk menjadi patokan, tidak masalah. Tapi di situ tadi sudah ada perkusinya atau icik-iciknya, itu yang bersama. Oke, kita nyalakan saja. Ada kesalahan sedikit tadi ya, kita coba lagi, kita ulangi lagi bagian ini, kita hapus dulu. Saya buat seperti itu. Adapun tidak tepat pada temponya ada atau miss sedikit-sedikit ya, mohon dimaklumi, karena satu pegang kamera, satunya harus pegang keyboard, menyesuaikan ini nyutingnya pas atau tidak. Yang penting tidak mengurangi rasa penjelasannya. Kemudian kita bikin di bagian ini ya. Ini bagian rhythm. Kita bikin gini. Kita bikin seperti itu aja untuk lebih mudahnya. Kita kurangin volumenya.
ada miss sedikit itu, abaikan. Yang penting maksud dari yang saya sampaikan bisa dipahami. Kemudian kita bikin bagian ritmenya yang tadi blok ya. Kita pilih bagian mana yang kira-kira cocok. Maaf, ini kadang-kadang kameranya nyasar kemana-mana. Kemudian kita sesuaikan volumenya. Kita bikin gitu aja ya, karena satu tangan memang agak repot kalau bikin style satu tangan, harusnya dua. Itu kan jadi salah karena ngelihat ke kamera. Oke, kita ulangi. Saya fokus ke kunci aja. Seperti itu, oke. Kemudian kita isi yang lainnya. Oh ya, bagian distorsi melodi. Ya, kita pilih bagian yang di sini. Gitar, ya. Kita pilih gitar yang ini. Oke, kita klik lagi. Kita tunggu. Di sini bagiannya akhir ya. Seperti itu, sudah kita isi. Kemudian masih ada sisa satu, bisa kita isi dengan yang lainnya. Ya, kita sesuaikan. Ya, ini coba kita kasih gamelan. Ya, bolehlah kita isi gamelan itu. Nggak usah terlalu. Ya, coba kita isi aja. Selesai. Lalu kita bagian motong barnya. Nah, ini sini tampilan seperti ini ya. Di bar keberapa dia harus masuk ke lagu. Berarti 15 bar. Kita selesaikan sampai 15 bar. Execute. Ini baru aman. Kita tidak usah menghitung. Kemudian bagian gendangnya ya, bagian gendangnya kita klik ini.
harusnya masuk di bar ketiga. Jadi kita bawa ini ke sana, yang penting ini sudah posisi reknya di gendang ya, pastikan. Kita potong saja gendangnya seperti ini di bar clear. Kelihatan nggak? Bar clear, iya. 1, 2. Kita potong ya. Nah, kita execute. Misalnya kita ingin isi dengan angkatan gendang, misalkan seperti itu. Misalkan gitu. Oke. Berarti bagian pas masuk bar kedua. Dengarkan. Oke, sudah kita isi. Kemudian sebenarnya ini tidak boleh langsung kita save. Saya tidak kasih alasannya dulu, biar kita sama-sama tahu kita save atau kita exit. Kita save aja. Oke, kita namain gelandangan, GLD aja, GLD Pong Jaranan. Kenapa? Nah, ini setelah kita save di lagu ini akan ngaco, walaupun tadi kelihatannya bunyinya bagus. Kita mainkan dari G, oke? Ngaco dan fals kemana-mana. Ya, itu ngacau dan fals kemana-mana. Kenapa? Ya, harus saya jelaskan dulu. Kalau langsung saya kasih tahu ilmunya, nggak tahu resikonya. Jadi harus saya jelaskan dulu. Kita bagian ini terus satu, masuk kembali ke yang tadi ya. Ini mulai dari bass, ya. Ini poin paling penting soalnya. Mulai dari bass, kita masuk ke parameter, ya. Parameter kita tadi bermain di G mayor, ya, bagian bass. Kemudian kita turun, aduh nggak jelas ya, ya, turun ke chord. Kita bikin ke G sama, ini ke mayor. Kemudian turun lagi, ya, chord 2, kita bikin G mayor. Ada lagi pad, kita bikin G mayor, frase 1, ya, G mayor, frase 2 yang terakhir G mayor, ya. Sudah selesai? Belum, karena masih ada. Kita balik ke bass dulu, kita kembalikan ke bass dulu, karena masih ada di bagian ini kita klik ke bawah. Pengaturan ini pengaturan yang vital atau batal. Kalau sudah tulisannya root trans melodi, nggak usah diatur lagi. Kalau ini misalkan posisinya di situ, kita bawa ke sini. Misalkan ini posisinya di sini, kita bawa ke atas lagi. Oke ya. Kemudian kita habis bass ada chord 1. Nah, root trans chord 1, oke, aman. Ini, nah seperti ini kita naikkan ke atas. Kemudian pad. Oke, kita bikin ke melodi. Ini tadi kita bikin ke melodi semua aja. Frase 1 aman. Frase 2, nah ini kita naikkan ke sana. Dari sini baru kita save. Ini baru aman. Kita save. Kemudian kita exit. Coba ya. Itu tadi kita main dari G. Saya rasa sudah cukup aman.
Dan itu bisa dipraktekkan tidak hanya di bagian intro, di bagian ini pun bisa dengan cara seperti tadi. Ingat, masalah bar itu harus diperhatikan baik-baik karena itu cukup vital. Kering sudah rasa. Nah, apakah itu bisa dimainkan dengan kunci yang lain yang berbeda? Bisa dong. Misalkan kita dari C. Ya, untuk masalah balananya, misalkan balananya ada yang dirasa kurang suka, silakan kembali lagi masuk ke sini, kemudian pencet ini mixing. Ini silakan disesuaikan, dan di sini setelah tadi sudah diatur ke parameter, ini kita tidak perlu mengatur kembali ke sana tadi kalau kita sudah save. Dan ini kita tinggal sesuaikan balanannya, mana yang kita suka, mana yang kurang, mana yang lebih. Langsung setelah itu kita save, ini itu sudah aman gitu. Saya rasa demikian apa yang dapat saya bagi atau dapat saya serahkan untuk semuanya rekan-rekan dari Yamaha. Tentu mohon dikoreksi apabila ada kekurangan atau ada rekan-rekan yang lebih paham, silakan ketik saja di kolom komentar. Dan juga untuk rekan-rekan yang ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Saya rasa demikian. Sampai ketemu lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.